BAP yang sudah jadi? Siap sama Pak. Isinya apa? Isi draft BAP yang sudah jadi? Jadi seputaran pertanyaan itu sudah ada Pak gitu. Sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawaban, begitu? Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Jawabannya apa di situ? Mengarahkan. Jadi kayak kami tidak mendengar suara tembakan. Gimana? Kami tidak mendengar suara tembakan. Tidak mendengar suara tembakan. Terus kejadian apa yang terjadi pada saat itu? Anda Richard tembak menembak, intinya kami datang ke sana itu di BAP kami, cuman kami datang, Bapak masuk, bawa Ibu keluar. Habis itu kami kembali ke Saguling. Anda tanda tangan BAP itu? Siap. Anda tanda tangan? Sehingga kami disuruh tanda tangan, siap. Iya, ini menarik pada saat kemarin sejumlah ajudan dimintai keterangan termasuk juga Azan Romer yang kemudian menyatakan bahwa sempat menandatangani sebuah draft BAP padahal belum kemudian dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Bang Hotman, kalau bisa kita lihat dari pernyataan tadi, ada komentar tidak? Saya sebenarnya justru belum tidak langsung ke sana. Semua persidangan yang ada sekarang ini baru pengantar. Baru bumbu-bumbunya. Sebenarnya yang menjadi fokus dari kasus ini adalah apakah pembunuhan berencana atau tidak. Ya. Itu yang jadi fokus. Dan mungkin ini tidak akan pernah kalian tahu. Kenapa saya tahu? Saya sudah sempat ditunjuk sebagai kuasa oleh Sambo. Yang kemudian saya mundur. Oke, mumpung lagi ada pengacaranya di sini. Di dalam berita acara konfrontir, Ricky sama Brada E mengakui waktu dia dipanggil jam 16.33 tanggal 8 Juli. Pertama Ricky mengatakan bahwa Sambo memanggil dia, Sambo dalam keadaan menangis menceritakan kejadian Magelang. Dan disitulah kemudian disuruh Ricky nolak. Kedua kemudian dipanggil Brada E, ya. Juga Brada E mengatakan Sambo menangis, seorang jenderal menangis menceritakan kejadian di Magelang. Dan disitulah ada perintah-perintah itu, ya kan? Ya. Itu benar di BAP kan? Ah ini nih. Ini kalau dari segi teori hukum pidana, ini nanti bakal meledak di persidangan. Kalau pengacaranya memang ini akan dipakai. Ini yang menjadi, karena apa? Pembunuhan berencana itu, ya, seperti dalam kasus Jessica, kopi sianida. Kebetulan saya di sini, kebetulan saksi ahlinya waktu itu adalah yang sekarang jadi wakil Menteri Kehakiman kita, ya Prof Edi. Ini saya bacakan di sini dan ini sangat relevan nanti. Ya, Edi Haritz, Prof. Ya, dia mengatakan di sini, Pak Edward, bahwa pembunuhan sederhana itu harus dipenuhi 3 unsur. Satu, ketika pelaku memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, tembak dalam keadaan tenang. Ini dalam keadaan menangis. Apakah itu tenang? Itu jadi perdebatan nanti. Saya tidak akan ngasih pendapat dulu ya. Ya. Kemudian kata Pak Wakil Menteri Kehakiman kita, ada tenggang waktu yang cukup untuk melakukan kehendak dengan melaksanakan perbuatan. Ada tenggang waktu yang cukup. Jam 16.33 Brada E dan Ricky dipanggil ke rumah Saguling. Ya, jam 16.33. Jam 5.15 sudah terjadi penembakan. Berarti hanya waktu 45 menit, 30 menit. Nah, apakah dipenuhi unsur kedua itu, ada tenggang waktu yang layak? Yang ketiga, pelaksanaan dalam keadaan tenang. Ini sangat esensial untuk membuktikan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak. Saya yakin bakal ada 2 versi. Kalau hakim nanti kalau hakim ini sangat murni tergantung keyakinan hakim. Kemungkinan pertama adalah hakim akan mengatakan ini pembunuhan berencana. Kenapa? Karena kenapa dia bisa melaksanakan eksekusinya di Saguling, dia di Duren 3. Ada jeda waktu. Ada waktu, ya. Dia bisa mengatakan itu, ya. Kalau ya, tapi ada juga kemungkinan kedua. Hakim akan mengatakan bahwa perintah itu dilakukan dalam keadaan emosi. Karena apa? Oke, ini saya kasih contoh nih ya. Kalian nonton enggak film A Time to Kill? Nah ini kita ke Amerika dulu nih. Ya, dalam film A Time to Kill, seorang bapak yang negro, putrinya diperkosa yang umur 12 tahun oleh 2 kulit putih. Ya, dan pada saat itu si negro tersebut bebas dari pembunuhan berencana karena apa? Berhasil dibuktikan bahwa memang dia mengalami kegoncangan jiwa moral yang sangat parah gara-gara putrinya diperkosa.
unsur dalam keadaan tenang pada saat membunuh itu hilang. Baik, tar dulu. Ini sudah diterapkan dalam kasus kopi sianida. Tar dulu. Ini kesaksian ahli dari. Itu relevan tidak kalau kita lihat dengan kasus Sambo ini, Bang Hotman? Justru itu kan BAP tadi kuncinya itu. Semua saksi tadi itu, semua saksi sampai hari ini belum ada yang langsung ke arah Verdi Sambo, masih pengantar-pengantar. Karena masih kejadian tidak ada satu saksi pun di Magelang yang menceritakan apakah Sambo itu marah sama almarhum atau tidak. Baru mulai keterlibatan Sambo itu sesudah ketemu Brada E di Saguling. Disitulah mulai. Jadi semua saksi yang di Magelang itu tidak pernah mengatakan Sambo marah sama almarhum, Sambo begini, nggak ada. Baru nama Sambo itu mulai disebut-sebut sesudah ketemu Brada E sama Ricky pada jam 16.33 ya di rumah Saguling. Itu justru adalah kunci utama. Apakah memang perintah dari Sambo itu kedua orang ajudan ini, apakah memang pembunuhan berencana atau tidak? Kalau ke arah 338 kayaknya sudah agak berat untuk menggolkannya untuk bebas. Agaknya agak berat. Tapi 340 bisa? Justru itu tadi, dengan adanya unsur tadi itu kalau kita kaitkan ke pendapat dari Wakil Menteri Kehakiman kita sekarang dalam kasus sianida, dan itu adalah dari pendapat dari ahli pidana Profesor Ramelan atau siapa itu dari Belanda, bisa ada dua pendapat. Makanya saya bilang tadi, dua pendapat. Pendapat pertama, hakim bisa mengatakan ini pembunuhan berencana. Karena apa? Ada waktu jeda berpikir dari Sambo untuk memerintahkan pindah lokasi. Itu salah satu. Makanya di sini Pak Saur, saya nggak memihak loh. Saya hanya menceritakan dua sisi ini, jangan liatin gua dulu. Saya pikir karena sudah ada uang panjar gitu. Oh nggak, sama uang panjar dulu nggak. Ya? Uang panjarnya udah terima belum, Bang? Belum, karena uang panjarnya berlian gua jauh lebih mahal. Ya? Jadi kalau lihat dari sana, bayangkan coba, kalau lihat dari unsur sana bahwa pembunuhan berencana itu kan kalau ada jeda berpikir untuk merencanakan matang. Tapi kalau lihat dari jeda waktu 16.33 ketemu Brada E, setengah jam kemudian 45 sudah terjadi penembakan. Bayang ya. Sebelumnya ada perintah ke Ricky Rizal. Boleh sambil pakai mic, Bang Roni? Kenapa? Ya Ricky dulu, kemudian Ricky nolak katanya kan, baru kemudian dipanggil Brada E. Jadi itu hanya hitungan menit. Ya ada cuma saya baca berita acara konfrontirnya. Jadi apa yang saya utarakan ini bukan pendapat saya. Nah, jadi semua saksi yang diperiksa di pengadilan ini sampai hari ini belum ada langsung ke substansi perkara. Cuma memang apabila Sambo mau memakai pembelaan sebagaimana diutarakan oleh Profesor kita Wakil Menteri Kehakiman dalam kasus sianida, dia harus membuktikan adanya pelecehan seksual di Magelang. Harus bisa dibuktikan dulu. Karena itulah yang mengakibatkan dia nanti mendalilkan unsur satu tidak dipenuhi, yaitu ada kegoncangan. Karena sangat dari segi reasonable. Seorang jenderal, coba, seorang jenderal menangis, dan itu diakui beliau di BAP ya. Menangis waktu manggil anak buahnya dua. Drama, Bang. Jadi ada dua, Bang. Sebentar Nah, dulu. itu dia. Menangis dan marah. Ada dua karakter. Ya. Boleh satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Pada waktu itu belum Pada ada pengen nyerang Bang Hotman semua nih kayaknya Bang. Sebentar, pada waktu itu belum ada yang ditutupin karena kasusnya kan belum meledak. Belum ada yang mau direkayasa. Dan yang mengatakan menangis itu bukan Sambo, kliennya dia. Bang, tapi begini Bang, kalau berbicara mengenai menangis, apakah kemudian ini memang menunjukkan emosi, sedih, amarahnya, atau justru ini memang sebuah rencana yang sudah masuk sekarang begini, dalam kalau seorang agenda jenderal Sambo? panggil anak buahnya sambil menangis, dan waktu itu kasus belum meledak, apa yang mau ditutupin? Menutupi kemudian niatnya Entar dulu, kepada ajudannya? Sebelumnya kan ada rangkaian pemain bulu tangkis, ada telepon. Entar dulu, makanya itu yang langsung ke arah pembunuhan itu kan dari mulai pertemuan dengan Brada E. Kalau seorang jenderal manggil anak buahnya dalam keadaan tidak ada yang menyaksikan, loh. Jadi nggak ada drama. Kalau ada yang menyaksikan, oke lah. Ini tidak ada yang menyaksikan. Jadi dia akan mendalilkan memang dia mengalami emosi. Menarik simpati ajudannya Bang, agar mau menuruti perintahnya. Sebentar gitu, dulu, dia seorang jenderal loh, masa nangis depan anak buahnya? Nggak, saya tidak mau memihaki dia ya. Ini kan karena ada di BAP dari Brada E, diakui oleh beliau ini. Bukan cuma Baradae, saksi RR juga Ricky juga mengakui. Ya. Dua ajudan mengatakan waktu saya dipanggil saya melihat nangis. Jadi artinya kalau melihat kepada unsur pembunuhan berencana,
itu bisa kalau dalam kasus sianida, kopi apa sianida, itu Jessica. nanti bisa mengarah hanya 338. Oke. Itu. Bang Saud. Jadi kalau menangis itu ke anggota Kompolnas siapa yang Putri itu juga dia nangis sama LPSK. ya selain LPSK, Taupan Damani juga dia nangis. Komnas HAM. Anam juga dia nangis. Jadi dia merencanakan itu, tetapi dengan strategi yang dibilang Mas Sugeng tadi itu pemain watak, jadi bisa dia ketawa kemudian nangis. Jadi kalau soal nangis itu memang dia strategi itulah juga meyakinkan kemudian orang sampai melakukan obstruction of justice. Bagian dari rencana. Artinya bagian daripada rencananya. Karena dia tiba-tiba kan bisa nangis yang tidak karakter jenderal. Tapi dia juga bisa juga ketawa. Itu yang dibilang penyakit apa yang disebut itu yang apa? Bipolar. Iya, yang kayak seperti bipolar. Itu bahasanya siapa namanya anggota Kompolnas itu, Mas? Yang dari Kontras. Pungki. Tapi Pungki Indarti. coba Iya. andaikan, saya nggak menuduh ya. Iya. Ya. Andaikan benar istrinya diperkosa di Magelang. Andaikan ya. Iya. Ini maaf dulu. Wajar nggak seorang suami menangis? Atau kalau kita, anggota keluarga kita. Ini misal betul-betul kejadian ya Bang ya. Makanya saya bilang tadi, pembuktian Nggak perlu menangis, pelecehan Bang. seksual di Nggak Magelang perlu itu sangat menangis. penting. Menangis dan Menunjukkan naik pitam kali kelemahannya Bang. itu. Amarah atau- Menangis dan naik pitam. Masa suami Justru itulah, istri karena Bang. dalam kaitan dengan pembunuhan spontan, goncangan kejiwaan dan kemarahan adalah salah satu unsur dari pembunuhan spontan. Makanya itulah dulu waktu saya baca berita acara itu, makanya saya sempat mau jadi kuasanya Sambo. itu muncul Akhirnya nggak mau kenapa ini Bang? ya, Akhirnya sebentar nggak Bang. mau kenapa Bang? Itu Akhirnya nggak mau kenapa Bang? Kan saya udah bilang ada dua faktor. Satu, saya host di suatu stasiun TV keberatan karena saya sering jadi host untuk acara itu. Satu lagi ada faktor bisnis Jadi lainnya. Baiklah. tanggal 12 Juli Bang, Ya. ya 12 Juli nih, ya. Ya. Kan dia belum di BAP, Ya. ya. Dia belum di BAP nih, Sambo. 12 Juli ada seseorang menelpon saya menyatakan ya bahwa Sambo itu menangis dan menyesal. Sama nih, menangis dan menyesal, menyatakan kepada dia, mengapa bukan dia saja yang menembak? Itu ada pernyataan. Kemudian dia baru di BAP. BAP-nya itu kan dibuat setelah ya, setelah kemudian dibentuk tim sus, kemudian terbongkar, setelah Eliezer mengakui baru di BAP. Kan saya udah bilang Jadi kan. ada jeda waktu dia berpikir Ya. untuk menyusun pembelaan di dalam bentuk BAP. Lihat dulu. Kalau bentuk BAP lain hal. Aku kan cerita tentang peristiwa penembakan itu dari BAP Baradae dan Ricky hanya berselang dari mulai dia ketemu sampai dia menembak itu cuma 40 menit. Kalau BAP berikutnya itu kan sudah pasca kejadian. Makanya saya bilang tadi, kalau ke arah pembunuhan spontan 338 memang sudah tipis kemungkinannya untuk gol, untuk dimenangkan gitu loh. Udah besar kemungkinan akan kena 338. Tapi dengan BAP ini ya, BAP ini dari segi teori-teori semuanya itu 45 menit dia mengaku diperkosa istrinya, mungkin kita nggak tahu benar atau tidak. Tapi kalau itu, makanya dia pembuktian di Magelang itu sangat penting untuk kejiwaan. Karena tadi kan Profesor Edward mengatakan kegoncangan kejiwaan, waktu yang sangat singkat itu bisa mengarah ke pembunuhan spontan. Tapi kalau hakim berpendapat bahwa karena kau sempat ada jeda waktu berpikir untuk memindahkan lokasi eksekusi ke rumah dinas, itu bisa dianggap pembunuhan berencana. Karena ada waktu, tapi melihat waktunya 45 menit sampai 2 BAP mengatakan dia menangis pada saat itu adalah nanti bakal dipakai. Ya. Kalau persidangan sekarang itu belum masuk substansi. Belum masuk ke 30 menit ya? substansi intinya ya. Belum, Bang karena Hotman, ya? roh kasus ini kan, Oke. kalau roh kasus ini kan mengenai apakah pembunuhan 338 atau 340, itu yang belum masuk. Yang ini masih mengarah ke kejadian di Magelang. Karena tapi ini juga penting. Sempat ada komunikasi juga sebelumnya kan Kalau antara kejadian Sambo di dan juga Magelang PC. itu bisa dibuktikan ada pelecehan, itu akan mengarah kepada teori itu tadi, unsur pembunuhan berencana dalam keadaan jiwa tenang, tergoncang seorang jenderal kalau benar dilakukan pelecehan. Bang Hotman, tapi kan yang sekarang jadi perdebatan soal pelecehan seksual. Kita ingat di awal itu soal pelecehan seksual pernah SP3 yang di Jakarta Bang ya. Tapi kemudian digaungkan kembali pelecehan seksual yang ada di Magelang. Saya sudah bahas dengan timnya, Oke. itu memang waktu itu salah teknik mengenai dibuat di Jakarta. Itu memang benar kesalahan dan dia sudah akuin.
Itu memang dikira. Yang di Magelang, Bang. Ya, maksudnya laporan polisinya di Jakarta itu salah. Salah. Harusnya dia ke Pak Saur dulu. Ya, jadi begini, Bang Hotman. Didakwakan kan ini pasal 338, 340. Ya. Di situ tulis dengan sengaja. Dengan sengaja ini berarti apa? Mengetahui dan menghendaki. Ini saya berbicara posisi klien saya ya. Menghendaki. Mengetahui. Pembunuhan spontan juga mengetahui dan sengaja itu juga. Nah, dalam posisi Baradae, dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan masalah ini dia nggak tahu. Menghendaki. Terbukti di persidangan kemarin kami menanyakan adakah masalah antara Baradae dengan almarhum Joshua. Kita tanyakan itu ke orang tua, ke adiknya. Tidak menghendaki karena faktanya adalah Richard Eliezer 1 bulan terakhir ini satu kamar tidur. Mereka berkomunikasi dengan baik. Ketika tanggal 6 mau beli nasi tumpeng, dia itu masih bersama almarhum. Ketika kejadian dia coba menanyakan almarhum, dia coba menenangkan almarhum, tidak mendapatkan jawaban. Tapi dalam BAP Baradae, justru Baradae yang mengakui semuanya. Mengenai saya disuruh begini, justru Baradae lah yang mengakui Itulah semuanya. yang dibilang berdasarkan soal perintah perintah. atau tidak itu hal lain. Artinya Baradae mengakui bahwa waktu dia diminta itu tidak melawan Baradae-nya. Makanya Bang, relasi kuasa ini nanti kita akan sampaikan di persidangan tingkatan paling bawah, kemudian kemarin kan saksi fakta juga kan ajudan kan kita sempat menanyakan. Kalian berani nggak nolak perintah dari Pak FS? Kami tidak berani. Karena motonya Brimob kan sekali melangkah tanpa menyerahkan. Karena kan posisinya waktu itu di TKP Ricky Rizal yang pertama kali disuruh. Ya. Tapi tidak kuat mental jadi ya Bang. begini, Tapi tidak kuat keterangan mental. Ricky Rizal ini harus kita uji dulu di persidangan. Faktanya apakah Ricky Rizal ini mengetahui dari awal atau kami juga tidak 100% percaya dengan apa yang disampaikan Ricky Rizal. Jadi Ricky Rizal mengaku di BAP bahwa waktu dia dipanggil jam 16.33 Sambo menangis dan menceritakan apa yang dialami. Dia mengatakan bahwa kehormatan istri saya nenek itulah di Magelang. Tapi kemudian ditanyakan mau nggak gini-gini. Ricky bilang nggak berani, benar kan? Baru kemudian dipanggillah si Baradae yang lagi di bawah, dipanggil ke atas. Jadi sebenarnya jeda waktunya itu ada sama Ricky. Jadi ketika Ricky mengetahui kalau ini pun yang benar ya, Bang Hotman, harusnya Ricky itu menyampaikan kepada Richard Eliezer, kamu lari, kamu jangan terima ini. Tetapi kan di dalam BAP cuma sampaikan, kamu dipanggil Bapak, terus Richard Eliezer menanyakan, ada apa Bang? Saya tidak tahu. Padahal dia harusnya tahu ya. Harusnya, dia kan artinya tahu. relasi kuasa itu begitu cukup Tapi kuat. pada waktu Baradae yang menerangkan secara detail. Ya, klienmu yang menerangkan. Iya, gitu karena loh. dia sebagai justice collaborator, tentunya dia harus menyampaikan semuanya secara utuh. Dia menerangkan semua apa yang diminta Sambo itu. Artinya dia tahu apa yang akan dilakukan. Dia tahu apakah itu benar atau tidak, itu saya nggak mengatakan. Tapi justice collaborator ini yang mengaku saya diminta begini sambil marah dan menangis. Itu kata Baradae. Korelasi dengan pasal 51 ayat 1 KUHP Bang? 340 ini kaitannya. 340 karena saya kira semua hampir sependapat di sini. Memang fokus kasus ini kan pada akhirnya apakah 340 atau 338. Kalau 338 sepertinya sudah jauh dari harapan Sambo untuk lepas. Tapi saya nggak mengatakan pasti ya, tapi 340. Makanya 340 itu tadi dari mulai jenderal nangis mengatakan kehormatan istrinya digini-giniin sampai penembakan cuma 45 menit. Saya udah hitung itu karena CCTV-nya ada. Kesannya Bang Hotman masih ragu gitu bahwa memang betul-betul ada pelecehan seksual itu sehingga sebagai seorang suami Verdi Sambo ini bisa melakukan tindakan di luar nalar dia. Ya saya tidak tahu apakah terjadi penembakan, apakah ada pelecehan atau tidak. Tapi kalau seorang jenderal yang berkuasa menangis, lu sendiri kalau istri lu diperkosa nangis nggak lo? Atau malah senang? Wah. Ini makin rame sepertinya Kita ini ya. ingin minta juga respon dari Prof Kiki ya. Tanda tangan surat kuasa Tuh, Bang Hotman. Langsung dijawab Bang. Saya sudah tanda tangan surat kuasa dari Sambo dan kemudian saya lapor ke stasiun TV di mana saya sebagai host. Mereka keberatan karena dia bilang itu conflict of interest karena saya sering bahas kasus itu di sana. Kebetulan juga ada pertimbangan lain, tidak ada kaitannya dengan apakah benar Sambo salah atau tidak. Tidak ada kaitannya apakah layak atau tidak. Masyarakat harus mulai belajar bahwa pengacara itu bukan membela orang yang salah atau benar, tapi membela orang yang bermasalah hukum. Di Amerika, mayat sudah di depan si pelaku, polisi harus mengatakan
Kau berhak mendapat pengacara, negara membayari kamu pengacara kalau kau Bayar berapa itu? Apanya? Ferdi bayar berapa? Jangan begitu lah. Sesaat lagi dijawab boleh ya, bayar berapa dari pertanyaan. Langsung to the point. Prof Kiki, nanti kita akan diskusi lagi Prof Kiki mengenai banyak sekali polisi yang juga terlibat di dalamnya. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.